Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat-sehat saja dan di awal-awal bulan suci Ramadan di mana kita semua harus berpuasa, tentu cukup berat bagi kita untuk menjalankan segala sesuatu yang mungkin tidak biasa kita lakukan, yaitu berpuasa. Nah, pertemuan dengan saya kebetulan dijalankan dengan metode tayangan video lewat platform YouTube, dan ini dilakukan demi menjaga situasi dan kondisi yang ada, terutama bagi saya sendiri yang tentu harus menyesuaikan kondisi yang ada di bulan puasa ini. Nah, rekaman video ini dibuat saat tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang dianggap merupakan aktivitas bukan berpuasa, itu dikarenakan pada saat ini pengambilan video ini berlangsung pada saat tidak berpuasa. Teman-teman semua, aktivitas penyelenggaraan kita atau mata kuliah di dalam penyelenggaraan realis yang kita jalani sekarang sudah memasuki tahap pasca reading. Ya, kita sudah harus memulai pembicaraan kita untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pasca reading. Namun demikian, saya ingin merefleksikan kembali pertemuan kita yang berkaitan dengan proses reading, di mana semua sudah menyiapkan dirinya atau menyiapkan para aktornya untuk membaca dengan benar dan tepat. Apa yang dimaksud dengan membaca dengan benar dan tepat? Membaca itu tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata yang ada dalam teks drama. Ini yang paling penting harus kita ingat. Membaca itu adalah mengaktualisasikan atau menggali pembenaran atau membangun diksi, membangun artikulasi, dan membangun intonasi yang tepat seperti yang diinginkan teks. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca itu harus benar-benar disesuaikan dengan pemaknaan atau interpretasi yang dimiliki oleh sutradara yang disampaikan kepada para aktornya. Jadi jangan sampai saudara belum punya interpretasi dan reading dilakukan. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi reading dilakukan ketika proses interpretasi sudah dijalankan. Artinya semua aktor itu sudah mengenal apakah teks yang sedang dia baca. Mau kemana teks itu akan dibawa. Dan apakah teks itu akan menjadi materi utama di dalam bagaimana kemudian sutradara membangun konstruksi dramatiknya. Nah, ini harus diingat betul. Kalau perlu diulang-ulang juga penayangannya atau apa yang kita sampaikan pada saat ini. Jadi bisa diulang-ulang supaya tidak salah. Ketika sutradara itu membuat interpretasi, maka dia harus sudah punya yang sebelumnya kita bicarakan adalah soal nada dasar. Nah, jadi partitur teks itu sudah harus disadari oleh sutradara dengan nada dasar tertentu. Sehingga proses reading itu tidak sekedar membaca atau tidak sekedar mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat, atau sekedar untuk mengatakan sesuatu yang ada dalam teks itu. Jadi ada proses di mana teks sudah selesai dibaca atau teks itu yang sedang kita baca itu adalah satu proses
di mana kita sudah punya interpretasi yang jelas terhadap eh, teks yang kita baca itu, sehingga aktor punya cara untuk menyelesaikannya. Yang dimaksud dengan menyelesaikan di sini adalah dia kemudian bisa mencari, bisa mengeksplorasi teks itu untuk menjadi sebuah percakapan. Jadi persoalan diksi, persoalan intonasi, dan juga persoalan artikulasi itu benar-benar digunakan ketika kita membaca atau proses reading dilakukan. Ya, ada proses interpretasi yang sudah selesai, dan kemudian ada pencarian-pencarian pola pengucapan atau mungkin adab pengucapan atau bagaimana kemudian teks itu menjadi bagian penting untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh pertunjukan itu melalui teks yang digunakan. Nah, itu ya, mohon diingat betul, itu catat betul. Supaya jangan sampai nanti dalam proses reading pemain masih bingung ini mau diapakan ya naskah ini, mau diapakan teks yang dibaca itu. Jadi saudara benar-benar sudah siap dengan segala argumentasinya untuk menjadikan naskah itu sebagai sebuah landasan untuk dipertunjukkan. Ya, ini saya harap semua sudah bisa memahaminya, sehingga proses reading itu benar-benar proses yang membawa manfaat kepada aktor untuk bisa mempresentasikan atau merepresentasikan peran-peran yang dia mainkan. Saudara yang saya hormati, ketika semua proses itu sudah dijalankan, yakni proses reading dengan pengucapan yang tepat, maka kita akan bergerak menuju apa yang kita sebut sebagai persiapan menuju pertunjukan. Persiapan menuju pertunjukan dimaksud di sini adalah bagaimana aktor kemudian berhadapan dengan dunia panggung. Bagaimana aktor berhadapan dengan dunia panggung. Nah, berhadapan dengan dunia panggung itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, baik itu latihan di tempat atau di lokasi di mana kita akan mengadakan pertunjukan, atau kita melatih di tempat yang luas atau di tanah kelapang atau di dalam kelas atau di mana saja yang bukan tempat pertunjukan. Nah, ini akan berbeda. Ya, jadi ada baiknya juga kita bisa langsung di tempat yang akan di mana kita pertunjukan, tapi ini mungkin persentasenya 5% ya. 95% saya pikir proses latihan dilakukan tidak di tempat pertunjukan. Tapi bagi mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah penyutradaraan realis ini, karena memang perencanaannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, di mana gedung pertunjukan Sayung Galing adalah tempat di mana akan dilakukan pertunjukan, maka dia akan punya kesempatan untuk berlatih di tempat itu. Nah, tapi pada banyak pertunjukan itu tidak terjadi karena memang kadang-kadang juga tidak tahu pentas di mana, yang penting berlatih dan akhirnya menyiapkan pertunjukan itu. Nah, ketika proses reading selesai atau post reading sudah berlangsung, maka para aktor sudah menyiapkan dirinya untuk mengatur pola-pola gerak yang akan dia lakukan. Jadi post reading selesai dan proses penghafalan atau proses di mana naskah-naskah itu sudah selesai dibaca dan kemudian kita tidak perlu memegang teks lagi. Nah, ini diharapkan post reading itu di mana seorang aktor tidak lagi memegang naskah. Nah, ya ini harus diingat betul. Jadi post reading itu para aktor sudah tidak memegang naskah lagi. Kalau aktor masih memegang naskah, maka dia bukan post reading.
Artinya apa? Artinya naskah itu masih dalam proses reading, proses untuk menggali, mengeksplorasi pengucapan-pengucapan yang dibutuhkan di dalam pertunjukan. Nah, di sini saya pikir sutradara benar-benar sudah harus menyiapkan para aktornya untuk kemudian eh, benar-benar sudah selesai readingnya, dan kemudian dia tidak perlu membawa teks lagi untuk menuju ke panggung pertunjukan yang dipersiapkan atau di tempat latihan dengan ruang yang bisa saja ruang yang masih bebas, tapi juga diharapkan adalah ruang yang sudah disiapkan. Jadi ada demarkasi ruang yang sudah disiapkan oleh sutradara sehingga aktor eh, mengucapkan sesuatu itu dengan lantunan-lantunan, dengan bunyi yang sesuai. Jadi misalnya kita latihan di tanah lapang, sementara nanti kita akan bermain di gedung pertunjukan, pasti akan terjadi perbedaan ya, lantunan suaranya, volumenya, kemudian frekuensinya itu akan berbeda. Nah, untuk itu sutradara harus mengawasi betul ya frekuensi suaranya, modulasinya mau bagaimana, kemudian harus diperhatikan betul bagaimana kemudian suara itu kelantangannya seperti apa atau volumenya bagaimana. Ini harus benar-benar disesuaikan oleh sutradara. Jangan sampai nanti ketika dia latihan di tempat yang luas, kemudian menggunakan pengucapan yang lantang, begitu masuk ke gedung pertunjukan, dia kemudian gagal untuk menyiapkan dirinya sesuai dengan ruang pertunjukan yang diinginkan. Nah, di proses reading pun ini sudah disiapkan volume, frekuensi suara, ya selain diksi, intonasi, dan artikulasi yang tepat, maka juga harus disiapkan unsur-unsur yang berkaitan dengan volume suara, dengan frekuensi yang diinginkan. Jadi tidak berada dalam situasi di mana suara itu digunakan serampangan atau sesuka hati. Nah, post reading kita sudah masuk pada proses di mana kita mulai satu volume suara yang tepat dan frekuensi yang diinginkan. Saudara yang saya hormati, ketika kita sudah masuk pada proses itu, proses post reading itu, maka ada proses di mana para aktor itu mulai menyiapkan dirinya untuk bertindak. Jadi actionnya itu dimulai setelah reading. Nah, disinilah kemudian sutradara mengeksplorasi pembentukan geraknya. Nah, pada hari ini kita juga akan bicara tentang bagaimana menyutradarai sebuah cerita atau directing the story. Ini sebuah buku yang akan kita gunakan adalah buku dari Francis Klebs. Ini berjudul Directing the Story, The Professional Storytelling and Storyboarding Technique for Live Action and Animation. Ya, jadi ini buku yang akan kita gunakan bicarakan pada hari ini halaman 279 sampai 281. Nah, ini cukup penting menurut saya pada bagian mungkin bab 6 ya, sekitar bab 6 yang akan menuntun kita untuk bagaimana kita menyutradarai cerita ya, atau directing the story. Nah, ini saya pikir sebuah sebuah kerja yang benar-benar harus cermat, harus teliti, dan harus serius. Ya, jangan sampai nanti post reading ini dan sutradara belum mengenal bagaimana dia menggali, bagaimana dia mengelola proses dari sebuah cerita menjadi sebuah pertunjukan. Nah, namun demikian sebelumnya saya juga ingin memberikan satu peringatan pada sutradara bahwa dalam proses post reading itu ketika gerak sudah mulai
sudah mulai dilakukan, maka berhati-hatilah dengan gerak yang tidak perlu. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau tidak perlu ya jangan bergerak gitu ya. Nah inilah yang harus diwaspadai oleh sutradara. Apa yang dimaksud dengan kalau tidak perlu ya tidak bergerak? Disinilah proses pemahaman partitur teks itu dimiliki oleh sutradara. Kalau sutradara tidak punya pengetahuan tentang partitur teks atau tidak mengenal bagaimana dia mengkonstruksi nada dasar, maka dia akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan untuk mendorong pemain atau mendorong aktor di dalam menjalankan proses action atau proses bertindak berlakunya di atas panggung. Di sini ada yang perlu kita perhatikan betul ya. Mengapa kita tidak boleh bergerak sesuka hati? Di dalam pasca reading atau post reading itu, kita sedang berhadapan dengan konstruksi ritme, ya, konstruksi tempo. Nah, ketika berbicara, kita punya tempo tertentu. Seperti saya sekarang ini berbicara dengan tempo yang lamban, tidak dalam tempo yang cepat, tapi tempo yang lamban. Mengapa lamban? Karena saya harus menjelaskan segala sesuatunya dengan kamera kecil ini dan bagaimana orang yang mendengarkannya bisa memahaminya. Kalau saya bicara cepat seperti orang yang sedang dikejar oleh binatang buas misalnya, tentulah eh, pemahamannya akan sulit dilakukan ya, atau sulit dijalani karena memang bicara cepat itu kadang-kadang kita butuh kesempatan untuk menyimak dengan benar. Nah, irama atau ritme yang sudah dibangun di dalam reading dan masuk ke dalam post reading itu akan dipengaruhi oleh gerak ya. Banyak aktor-aktor pemula itu menggunakan tubuhnya untuk menjelaskan cerita. Misalnya begini, saudara-saudara, dia memiliki banyak gerakan, ya, gerakan tangan, gerakan mungkin juga wajahnya tolah-toleh sana sini, atau dia lebih suka bergerak gitu ya. Ketika menjelaskan, saudara saya pikir, wah dia berjalan ke sana kemari. Nah, pilihan-pilihan ini akan menentukan tempo dan irama. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh saudara. Jangan sampai tempo dan irama itu melampaui atau dia tidak membangun makna yang tepat. Misalnya ketika reading sudah tepat, diksi, intonasi, artikulasinya udah benar, di situ sudah terbangun ritme, tempo yang tepat. Namun ketika dia masuk ke ruang ya, atau dia ingin membangun ruang, atau orang juga sering mengatakan ingin membangun blockingnya, maka yang terjadi adalah terputusnya atau terlepasnya ritme maupun tempo dialog itu pada diri aktor. Nah, ini diulangi lagi ya di penayangannya. Jadi ritme dan tempo dialog itu bisa jadi berubah ketika aktor mulai menghadapi ruang. Ya, dia misalnya ruangnya adalah ruang tamu misalnya, atau ruang kerja, atau mungkin juga sebuah tanah lapang ya. Nah di sini akan terjadi ya, agar terjadi lompatan, lonjakan, akan terjadi sebuah distorsi atau mungkin juga penyimpangan-penyimpangan dari dialog dengan intonasi, diksi, artikulasi, dan membangun ritme dan tempo yang kemudian berubah. Nah inilah yang harus diperhatikan saudara.
Karena dalam proses reading, aktor sudah membayangkan pergerakan-pergerakan yang mungkin terjadi sebelum sutradara memberikan instruksi-instruksi terhadap kebutuhan-kebutuhan gerak yang akan dilakukan dalam pertunjukannya. Nah, ya ini diperhatikan betul. Jadi bagaimana ketika reading itu tempo dan ritme sudah juga dipikirkan atau sudah dilakukan dengan membayangkan ruang atau space dari pertunjukannya atau space dari latar yang tersedia. Misalnya tadi saya sebutkan ada misalnya ruang tamu atau mungkin ruang makan atau di pinggir pantai dan sebagainya. Jadi sutradara sudah harus memberikan instruksi-instruksi, sudah mengajak aktornya untuk membayangkan itu, ya, membayangkan ruang di mana pertunjukan itu akan dilakukan. Jangan sampai nanti sutradara belum punya bayangan ya terhadap space ataupun terhadap ruang di mana aktor nanti akan menjalankan proses pertunjukannya. Nah, ini dimohon diingat betul. Jadi jangan sampai nanti ketika reading tempo dan ritmenya sudah disesuaikan, begitu masuk ke panggung, ke ruang cerita, dia kemudian mengalami perubahan yang mendasar. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Maka proses reading itu proses yang diharapkan cukup panjang atau cukup sering, ya. Karena waktu kita dalam satu semester ini hanya 16 pertemuan plus pertemuan non terstruktur di mana saudara dan aktor bertemu di luar jam perkuliahan atau pertemuan yang tidak terstruktur atau pertemuan yang dilakukan adalah pertemuan untuk latihan-latihan dan itu dilakukan sesering mungkin. Jika seseorang cukup sering melakukan latihan-latihan itu, maka dia akan memiliki kemudahan di dalam mengekspresikan atau di dalam mengungkapkan apa yang dia butuhkan untuk pertunjukannya. Nah, jadi lakukan latihan sesering mungkin. Jadi hindarilah pernyataan-pernyataan saya sibuk, saya nggak punya waktu, atau saya ada kegiatan lain. Ini adalah penyakit-penyakit dalam proses latihan, di mana seseorang merasa bahwa proses latihan itu bukan kebutuhan dirinya, tapi ada kebutuhan dari semua orang. Nah, dirinya kadang-kadang tidak menjadi titik tolak untuk dia kemudian menjalani proses latihan. Jadi saya harapkan semua orang terlibat dalam proses latihan. Walaupun dia hanya sebagai pemusik ya, dia juga ikut menyaksikan, mengikuti proses latihan yang tersedia. Nah, ini menurut saya adalah sebuah kewajiban, bukan sunnah tapi wajib. Nah, kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, tapi ini wajib. Ya, kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan berdosa gitu ya. Berdosa itu artinya apa namanya? Artinya berdosa itu ya dia akan menjadi penghalang, dia akan membuat orang lain tersiksa ketika dia tidak mampu mengenali apa yang dibutuhkan oleh pertunjukan itu. Nah, ini ya, jadi kita pakai analogi wajib dan sunnah ya dalam konteks ini, mungkin kayak kena suasana puasa ya. Tapi enggak juga ya, tapi suasana apapun kita harus punya keyakinan bahwa latihan adalah sesuatu yang penting dan bukan untuk sekedar bertemu, tetapi disitulah proses eksplorasi pertunjukan terjadi. Disitulah kita kemudian menjadikan keinginan-keinginan kita membuat pertunjukan itu adalah keinginan-keinginan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita.
Nah, jadi eh, jangan lupa untuk menyiapkan diri di dalam proses latihan itu. Dan makanya di awal-awal saya sudah mengingatkan, jadi ada absensi latihan. Jadi mereka yang tidak hadir dalam latihan itu ada konsekuensinya sendiri karena dia adalah penghalang dari proses yang terjadi. Ya, walaupun dia merasa bisa untuk melakukan sesuatu, tapi itu hanya apa ya, menurut saya hanya omong kosong lah ya. Kalau orang tidak secara serius ikut berlatih ataupun ikut menghadiri latihan-latihan yang dilakukan sehingga ada kesatuan di dalam membangun suatu pertunjukan, ya, baik itu dalam menyiapkan diksi yang tepat, artikulasi yang tepat, atau mungkin juga intonasi yang tepat, dan mungkin juga bagaimana ritme itu dibangun dan bagaimana eh, tempo itu bisa disesuaikan dengan nada dasar yang sudah disiapkan. Jadi nada dasar ini jangan sampai nanti kalau dalam istilah musik itu fals ya, fals. Jadi dalam partitur tekstual drama itu ada kemungkinan pitch controlnya itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi misalnya sesuatu yang sudah menggebu-gebu kemudian turun dan kemudian tidak menyesuaikan irama yang ada atau nada yang dibutuhkan. Maka dari itu semua orang, semua komponen, entah itu aktor, sutradara, penata artistik dan sebagainya itu memahami betul konstruksi dramatiknya, ya, di mana eksposisi berlangsung, bagaimana kemudian ada rising actionnya, di mana konflik-konflik itu terbentuk, dan bagaimana kemudian kita membangun klimaks yang terkonstruksi gitu ya. Ya, jadi ada tangga dramatiknya dan kemudian ketika klimaks ada following action. Nah, ada following action yang kemudian memasuki masa yang disebut dengan resolusi atau kesimpulan dari satu narasi tekstual. Nah, ini harus diperhatikan betul. Ya, kita paham eksposisinya di mana, bagaimana rising action itu menjadi kumpulan-kumpulan konflik yang tepat yang harus dibangun secara terstruktur gitu ya, atau dengan susunan bangunan yang sesuai. Jadi jangan sampai nanti ada bolong-bolongnya. Kalau kita bikin bangunan itu kalau ada bolong-bolongnya ya akan runtuh ya, entah itu runtuh pada saat rising action atau mungkin runtuh di saat klimaks atau runtuh di saat falling action. Jadi tidak ada kesesuaian atau tidak ada pace control yang sesuai dengan nada teks yang disiapkan itu. Nah, ini diperhatikan betul. Di post reading kita berhadapan dengan hal-hal yang lebih spesifik, mungkin lebih mendalam pada apa yang terjadi nantinya di dalam pertunjukan itu. Nah, disinilah kita akan belajar pada Francis Glebes, ya. Francis Glebes ini eh, mengingatkan para sutradara bahwa sutradara itu harus bisa mengarahkan, ya, bisa mengarahkan atau bisa menangkap, ya, perhatian pada penonton. Nah, ini yang kalau dalam konteks Glebes ini dia mengisyaratkan bahwa seorang sutradara harus benar-benar bisa menangkap dan mengarahkan perhatian penonton, ya, dan itu dia bisa wariskan atau bisa sampaikan kepada para aktornya. Jadi sutradara setelah menginterpretasi dan kemudian melatih reading dan seterusnya yang kita bicarakan tadi sampai pada pembentukan ruang, sutradara harus benar-benar bisa menangkap dan mengarah perhatian penonton. Ya, jadi karena pertunjukan itu adalah tontonan, maka saudara harus benar-benar
menyiapkan dirinya, menyiapkan narasi tekstualnya, nada tekstualnya untuk bisa mengarahkan perhatian penonton, ya. Jadi tidak sekedar melatih aktor sedemikian rupa, tapi bagaimana dalam proses pelatihan itu dia bisa menjadikan aktor-aktor itu mendapat perhatian dari penonton. Nah, jadi kalau Glebs ini mengatakan Anda tidak perlu menjadi penyihir untuk melakukan itu. Jadi ada beberapa cara ya untuk bisa dilakukan, bahkan eksperimen-eksperimen pun bisa kita lakukan. Jadi sutradara harus memperkaya vocabulary movement, vocabulary atau perbendaharaan dari eh, kemungkinan-kemungkinan tekstualnya. Jadi sutradara punya itu. Jadi ketika dia berhadapan dengan aktor, mungkin dia akan berdebat dengan aktor itu bahwa ada cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan aktor tapi diinginkan oleh sutradara. Nah, ini adalah satu proses di mana akan terjadi suatu diskusi yang panjang atau pendek ya. Dan diskusi itu harus konstruktif. Saudara juga harus memahami bahwa mungkin dirinya belum belum begitu merasakan atau belum bisa memasuki narasi itu, maka dia harus bisa mendiskusikan itu dengan aktor dengan kepala dingin gitu ya, atau dengan pemikiran-pemikiran yang menyejukkan, jangan sampai terjadi emosi ya. Jadi kalau misalnya saudara emosi dan aktor emosi, maka emosi peran itu juga akan terjadi. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai eh, ketegangan antara aktor dan sutradara itu mempengaruhi emosi peran ya, atau membuat emosi peran menjadi tidak stabil, atau emosi peran tidak sesuai seperti yang diinginkan. Nah ya, jadi ini menurut saya ya harus benar-benar bisa diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan itu. Begitu juga nanti akan berhadapan dengan pemusik misalnya ya, pemusik yang mungkin punya keinginan yang berbeda dengan saudara, maka itu sebaiknya diskusikan, disesuaikan, dan keputusan ada pada sutradara. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau menurut Glebes ini bahwa setiap diskusi-diskusi itu harus ada kejelasan. Jangan biarkan diskusi itu mengambang, ya, terbang ke angkasa tanpa tahu arahnya kemana. Harus pastikan betul, yakinkan betul, ini mau ngapain gitu ya. Nah, sebab kalau tidak maka aktor melakukannya juga tidak dengan tepat, kemudian sutradara juga tidak memahami apa yang harus dilakukan oleh aktor. Saudara yang saya hormati, memang ketika kita berdiskusi di antara kelompok itu akan ada ambigu-ambigu ya, ada kemenduaan-kemenduaan yang akan merusak gitu, menurut Glebes ini akan merusak uh, sajian kita. Nah, ini harus dipertimbangkan betul ya, bahwa kejelasan itu akan memberi ruang bagi penonton untuk memikirkan ya makna atau arti yang sebenarnya dari yang mereka lihat. Nah, dia harus jelas. Mungkin pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengingatkan juga bahwa pertunjukan itu harus bisa dimengerti, harus benar-benar bisa dipahami oleh penonton. Setinggi apapun, sedalam apapun, atau secanggih apapun pikiran yang ada dalam pertunjukan itu, dia benar-benar harus bisa diserap oleh penonton. Jangan sampai kita
membuat pertunjukan, yang akhirnya penonton bingung-bingung sendiri gitu. Tidak jelas nih juntrungannya pertunjukan mau apa gitu misalnya ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi ada kecocokan, kesesuaian apa yang dipertunjukkan dengan apa yang kemudian penonton pahami. Mungkin penonton pada masa-masa awal, pada awal-awal pertunjukan mungkin tidak mengerti. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menggiringnya sehingga penonton kemudian memahami apa yang kita ceritakan atau jelaskan di dalam pertunjukan itu. Nah, ingat itu ya, jadi jangan sampai salah ya. Eh, Banyak terjadi pada bukan hanya pertunjukan yang pemula, tapi pertunjukan yang sudah bertahun-tahun dilakukan, eh, juga mengalami hal yang yang tidak bisa diselesaikan oleh sutradara maupun oleh aktornya. Ya, jadi ketegangan-ketegangan itu tidak diselesaikan sehingga penonton jadi bingung. Nah, ini yang harus benar-benar dipikirkan sehingga apa yang ingin diungkapkan itu benar-benar bisa dipahami. Eh, ada contoh yang dibuat oleh Glebes ini adalah bahwa eh, ada sesuatu mungkin ya oleh sutradara ingin dirahasiakan pada penontonnya. Jadi ada satu karakter yang bersalah atau tidak, saudara ingin merahasiakan itu. Nah, untuk mencapai ya, bagaimana kemudian cerita itu bisa terungkap, nah, ini sutradara harus bisa membuat urutannya yang sesuai. Jadi di sini disebutkan misalnya ada seorang gadis muda yang ingin menjadi pendongeng, melihat sebuah peristiwa tapi dia salah menafsirkan maknanya. Nah, ini harus benar-benar dibayangkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi bukan karena eh, sutradara yang salah gitu ya. Tapi ini adalah satu tampilan yang membawa misteri, membawa rahasia, kemudian dari rahasia itu penonton bisa memahami ini sebagai sebuah rahasia. Penonton diperlihatkan peristiwanya dari sudut pandang lain, ya. Kemudian penonton bisa mengikuti perubahan atau interpretasi yang terjadi. Banyak sekali juga saudara itu yang membuat interpretasi baru, tetapi kadang-kadang dia tidak bisa menjelaskan mengapa interpretasi itu dia lakukan. Jadi banyak yang saya lihat sekedar gagah-gagahan gitu ya. Ada ini interpretasi baru, tapi justru dengan sudut pandang yang tidak cocok atau sudut pandang yang tidak sesuai atau mengalami distorsi ya. Distorsi. Nah, distorsi itu pun juga harus disadari oleh penonton bahwa ini adalah konsekuensi dari distorsi melalui sebuah interpretasi yang baru. Nah, paham ya? Jadi teman-teman nanti karena kita tidak face to face, teman-teman bisa apa namanya? Eh, bisa membuat pertanyaan di halaman ataupun di dalam komentar di YouTube ini jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam unsur teka-teki. Nah, jadi kalau tadi ada interpretasi baru yang membutuhkan penjelasan, mungkin ada rahasia yang ingin dibelokkan oleh sutradara, yang dibutuhkan satu pengertian yang ataupun pemaknaan yang bisa ditangkap oleh penonton. Juga misalnya ada satu teka-teki ya, misalnya ada satu cerita dari Usmar Ismail tentang Ayahku Pulang ya. Saya selalu mencontohkan ini karena naskah ini sangat mudah dimengerti. Misalnya ketika sang ayah ini kembali ke rumah, kemudian tidak diterima oleh anaknya, diterima oleh istrinya, kemudian bapak ini meninggalkan rumah.
apakah dia mati tertabrak ataukah dia terjun ke sungai atau dia bunuh diri. Nah, ini adalah satu narasi yang penuh teka-teki. Nah, teka-teki itu bisa dijawab ketika sang anak itu menemui ayahnya yang dikabarkan meninggal dunia. Ya, jadi dari situlah nanti teka-teki itu terjawab, ya. Atau saudara akan membiarkannya menjadi teka-teki. Jadi dengan anaknya cuma menangis saja tanpa ada pernyataan bapaknya itu meninggal karena apa? Apa karena tertabrak, terjun ke sungai, atau bunuh diri karena menyesal kepada anaknya misalnya. Nah, inilah eh, teka-teki yang kemudian penonton bisa memahami bahwa sutradara sedang membangun teka-teki itu dari cerita yang dia interpretasikan. Bisa jadi dia tidak mengkursi teka-teki, bisa juga, tapi mungkin dia akan menjadikan teka-teki itu sebagai sebuah gambaran pertunjukannya. Jadi ya, boleh ya, jadi boleh ditampilkan secara utuh dengan pernyataan di akhir pertunjukan, di resolusinya anaknya menyebutkan keadaan bapaknya atau tidak gitu ya. Hanya meninggal dunia dan dia menyesali tindakan-tindakan yang dia lakukan terhadap ayahnya. Nah, itu yang dalam cerita Ayahku Pulang Usmar Ismail itu menurut saya menarik itu, kalau saudara punya cara-cara tertentu untuk membuat penonton menjawab sendiri, oh sang ayah melakukan ini, melakukan itu, sehingga penonton juga bisa menikmatinya, menikmati teka-teki, menikmati rahasia. Nah, jadi ada kejelasan kenikmatan apa yang didapatkan oleh penonton. Nah, kalau menurut Glebes ini membuat perhatian penonton, atau penonton kemudian punya ketertarikan dengan pertunjukan itu menurut dia adalah sesuatu yang menonjol. Ada sesuatu yang menonjol yang disiapkan oleh sutradara. Paham ya? Jadi ada sesuatu yang menonjol. Itu yang disebut sebagai adanya perhatian. Jadi misalnya cerita Ayahku Pulang itu anaknya mungkin nangis menjerit-jerit, misalnya teriak-teriak ya, atau ada gerakan-gerakan yang apa ya, gerakan-gerakan yang membuat orang lain penasaran gitu. Kenapa si anak ini kok kayak orang gila misalnya, karena si anak ini menolak kehadiran ayahnya yang telah lama pergi. Ya, akhirnya dia tidak bisa bertemu ayahnya lagi. Nah, ini tentu bisa diciptakan ya oleh sutradara, apa yang menonjol dari peristiwa ini. Ya, apakah dia mengangkat ayahnya yang berlumuran darah, atau berlumuran lumpur, atau yang lainnya ya, pakainya sobek dan sebagainya. Jadi sutradara harus memikirkan sesuatu yang menonjol. Nah, ya, ada sesuatu yang menonjol untuk menarik perhatian penonton. Ya, dengan gerakan, bisa dengan kontras naratifnya ya, atau narasinya. Jadi kontras naratif ya, ada booking dengan ada pencerahan-pencerahan ya, seperti dalam cerita apa, Pinangannya Anton Chekhov itu misalnya ya. Jadi tiba-tiba si tokoh Ivan ya itu kemudian sakit jantung, terbata-bata keluar rumah, kemudian diminta untuk kembali ke rumah, tentunya dalam kondisi yang bisa jadi kondisinya sudah membaik, bisa jadi juga justru dia dalam kondisi yang koma misalnya. Nah, ini yang menonjol apa yang ingin dibuat oleh sutradara. Sutradara ingin membuat teka-teki apa? Apakah si Ivan ini memang jantungan, orang yang suka jantung, atau dia jantungan karena dia ditolak cintanya oleh
Natalia misalnya kayak gitu. Nah, jadi bisa dibuat dengan berbagai cara menginterpretasi naskah itu. Bisa juga eh, dengan apa namanya, dengan suara yang keras atau gerakan yang eh, acak-acakan gitu dan sebagainya dan sebagainya. Grab ini juga mencoba mendorong sutradara untuk bereksperimen ya. Jadi mungkin tekstualnya tidak terlalu bisa membuat sutradara menjelaskan sesuatu atau membuat perhatian yang begitu kuat ya, begitu mendalam, maka saudara harus mencarinya. Jangan hanya bertumbuh pada tekstualnya. Saudara harus punya eh, cara lain atau bereksperimen dengan eh, apa yang dia pandang sebagai sesuatu yang menonjol. Nah, jadi misalnya begini, misalnya ada seorang aktor masuk ke dalam panggung, dia tola-tole menatap atas, bawah, kiri, kanan. Nah, penonton akan merasa terkejut. Ada apa ya dengan aktor ini? Ada apa ya? Ada apa? Nah, ini harus bisa eh, diciptakan arah perhatian penonton itu. Jadi mungkin secara kontras dia melihat sesuatu yang mungkin orang lain tidak paham dengan apa yang dia maksudkan, tetapi kemudian sudah bisa menunjukkan bahwa ketidakpahaman itu akan menjadi sebuah perhatian yang khusus. Kemudian Glebes ini di bagian-bagian akhir di halaman 280-281 dia lebih menekankan pada penggunaan gambar, suara, atau ucapan halo halo aduh aduh kayak gitu ya. Jadi hanya kata-kata pendek ya, sinkopasi yang kemudian menggiring perhatian penonton. Nah, jadi ini ya dari Glebes ini pada konteks ini kita lebih menekankan pembicaraan kita tentang bagaimana menciptakan perhatian penonton. Ya, kemudian Gilbert ini juga memberikan ilustrasi ya, ilustrasi tentang bagaimana pikiran-pikiran ataupun apa yang ada dalam benak penonton itu harus bisa dieksplorasi. Nah, ada desain visual yang membuat penonton kemudian merasa terbawa emosinya, terbawa dorongannya untuk memahami ataupun terlibat dalam emosi para aktor-aktornya. Jadi bisa menggunakan pola musik tertentu atau pola lintasan pemain tertentu, misalnya melingkar, tiba-tiba muncul setengah lingkaran, diagonal. Jadi ini adalah satu pola-pola ya yang bisa dibangun, atau mungkin tiba-tiba ada hujan dan sebagainya ya, atau mungkin tiba-tiba seseorang itu mengalami gangguan jiwa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada satu di bagian akhir pembicaraan kita ini kita bicara soal ada teori neuro linguistic programming. Nah, ini teori yang menjelaskan tentang bagaimana kita terus-menerus menghapus, mengeneralisasi dan mendistorsi informasi yang kita terima tentang dunia sehingga otak kita tidak mengalami kelebihan beban. Nah, dalam konteks penjualan realis ini, saudara juga harus memikirkan itu. Jangan sampai penonton juga mengalami kelebihan beban berpikir. Nah, ini ya, jadi kelebihan beban berpikir. Apa itu kelebihan beban berpikir? Di mana penonton terlalu banyak dicekoki dengan informasi-informasi sehingga dia sulit untuk melakukan filterisasi gitu ya, melakukan penyaringan-penyaringan. Nah, di sini pun saudara juga harus mempertimbangkan ketika sebuah movement itu diciptakan, jangan sampai ada kelebihan beban visual ya, bisa beban visual, bisa juga kelebihan beban tekstual atau beban kata-kata atau beban pemikiran. Nah, dalam konteks teori neurolinguistic programming ini
dipahami bahwa situasi itu nanti akan membuat ketertarikan orang itu akan menurun. Nah, jadi di sini saudara harus benar-benar bisa ya menyesuaikan dirinya dengan beban-beban berpikir naratif itu. Jadi jangan sampai nanti beban naratif itu menjadi overload gitu ya, overload pada benak penontonnya. Nah, ini juga dipertimbangkan mulai dari sekarang ya, ketika penciptaan peran itu dibangun dan jangan sampai terjadi overload ya, jangan overload. Jadi banyak juga pertunjukan yang dalam konteks tertentu mengalami kecerewetan visual gitu ya. Ini banyak sekali yang dia buat tetapi itu tidak berguna atau tidak memberikan kontribusi pada kekuatan naratifnya. Orang justru tidak semakin tidak mengerti gitu misalnya. Nah, ini juga bisa terjadi. Ya, saya dulu di awal-awal tahun-tahun 80-an itu banyak melihat pertunjukan dengan proses directing yang memberikan beban ya, beban visual dan beban visual dan beban tekstual, beban kata-kata yang kemudian kita menjadi lelah dengan tampilan itu. Dan juga jangan banyak juga ya, atau jangan sampai terjadi justru dia tidak mengkonsumsi dramatiknya dengan visual yang membuat kita tertarik. Nah, ini juga harus dipikirkan. Nah, dari sekarang saudara harus memikirkan itu dan untuk sampai ke sana tentu kita harus punya pengalaman pertunjukan juga ya. Kalau kita tidak punya pengalaman pertunjukan, hanya punya pengalaman tekstual saja, ini menurut saya juga akan menjadi beban juga bagi saudara untuk bereksperimen atau mencoba menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, saya pikir jangan sampai terjadi di mana pemain tidak punya kemampuan untuk mengekspresikan dirinya dan mengekspresikan narasinya. Ya, jadi kita harus bisa mendorong aktor untuk bisa berbuat, bertindak seperti yang diinginkan. Nah, menurut saya disinilah nanti saudara akan punya tugas-tugas berat ya. Menurut saya berat ya. Berat itu karena dia harus mencari banyak kemungkinan-kemungkinan. Jadi seorang saudara harus paham betul karakter pemainnya. Ya, jadi ada pemain yang mungkin punya karakter yang lebih banyak menunggu ya, atau pemain yang lebih banyak berharap saudara yang lebih aktif dari dirinya. Nah, ini juga menurut saya harus dipahami oleh saudara, karakter-karakter pemain di luar karakter-karakter peran yang akan dia mainkan. Nah, dari proses casting itu mungkin saudara sudah punya bekal untuk menjadikan aktor itu punya peran yang sesuai. Ada juga yang kemudian saudara bisa lebih dulu atau lebih awal mencoba menyelami karakter dari para aktor atau pemain-pemainnya. Baik, saya pikir itu topik khusus kita hari ini. Untuk itu saudara harus menyesuaikan diri. Saudara juga harus banyak melakukan pendekatan-pendekatan kepada aktornya agar aktornya itu tidak lupa diri atau aktornya tidak punya persiapan yang cukup untuk memahami teks yang dimainkannya. Jadi saudara benar-benar harus terus-menerus memberikan penjelasan, menggambarkan interpretasi yang tepat, dan menyesuaikan dengan kondisi atau karakter pemain itu sendiri. Baik, demikian diskusi kita atau perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf, pada minggu lalu saya berencana malamnya langsung membuat video ini, tetapi ternyata
karena berbagai kesibukan, berbagai aktivitas yang harus saya selesaikan, sehingga ya saya tidak punya kesempatan untuk menyiapkan video yang ditayangkan di hari ini. Terima kasih atas kesabaran Anda semua, karena memang eh, situasi yang tidak memungkinkan. Jadi pada minggu-minggu di awal puasa ini memang ada banyak banyak hal yang harus dihadapi, ya, terutama kondisi fisik yang melemah atau aktivitas lain yang menumpuk, sehingga sehingga semua proses itu kita jalani dengan bahagia, ya. Jangan sampai kita merasa terbebani terlalu dalam dengan aktivitas-aktivitas di luar yang kita lakukan. Nah, saya harap semua teman-teman terus-menerus bekerja sama dengan para aktornya, siapkan diri kalian masing-masing supaya nanti saya beri kesempatan tatap muka itu ketika proses latihan, ya. Jadi ketika ada latihan saya diberitahu, dan disitulah proses tatap muka kita untuk langsung, ya. Jadi nggak berteori gitu, ya. Kita langsung berhadapan dengan masalah. Jadi misalnya bagaimana sih ada proses antisipasi yang belum selesai, ini kita selesaikan ketika proses latihan berlangsung. Oke, selamat bekerja dan selamat mempersiapkan pertunjukannya. Saya tunggu kabar untuk proses latihan yang eh, memerlukan proses pembimbingan dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam sehat buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.